Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan video mengenai teori asam basa. Nah, sebelum masuk ke teori asam basa, teman-teman harus tahu dulu apa itu senyawa. Nah, jadi senyawa itu adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Nah, ada berbagai macam senyawa. Salah satunya adalah senyawa ionik. Nah, apa itu senyawa ionik? Jadi, senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari ion-ion. Ada ion positif dan ion negatif. Sehingga sifat-sifatnya itu netral. Nah, proses senyawa ionik ini untuk menjadi ion-ionnya ini disebut dengan ionisasi. Jadi, ionisasi itu adalah suatu perubahan dari senyawa menjadi ion-ionnya. Nah, teman-teman sangat penting untuk mengetahui hal ini sebelum masuk ke teori asam basa. Lalu, teman-teman semua pernah makan jeruk. Nah, apa rasa jeruk? Jeruk itu rasanya asam. Kemudian, apakah teman-teman pernah tidak sengaja tercicip sampo karena sedang mandi? Apa rasa sampo? Sampo itu rasanya pahit. Nah, jadi jeruk yang rasa asam dan sampo yang rasanya pahit itu kita ketahui dengan kita mencicipnya. Jadi rasanya itu asam dan pahit. Kenapa ya rasa jeruk itu bisa asam dan rasa sampo itu bisa pahit? Nah, jadi misalkan ada suatu air dalam gelas. Kemudian kita teteskan beberapa tetesan lemon, maka rasanya akan. Nah, terus ada lagi satu gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan beberapa gula, beberapa sendok gula. Maka rasanya akan manis. Jadi dimasukkan lemon tadi rasanya akan asam, kemudian dimasukkan gula rasanya akan manis. Jadi yang pemberi rasa asam itu adalah dari si lemon. Yang memberikan rasa asam itu dari si lemon. Kemudian yang memberikan rasa manis itu adalah dari gula. Lantas sebenarnya yang pemberi rasa itu ternyata zatnya berbeda-beda, zatnya tidak sama. Untuk memberikan rasa asam ternyata ada sesuatu yang memang dia bisa memberikan rasa asam, begitu yang manis dan begitu pula yang pahit. Jadi sebenarnya kenapa sih dia bisa memberikan rasa asam? Kenapa bisa ada rasa asam? Apa yang menyebabkan dia asam dan apa juga yang menyebabkan sesuatu itu rasanya pahit. Jadi sebenarnya apa sih itu asam dan apa itu yang disebut dengan rasa pahit? Nah, orang-orang ilmiah zaman dahulu itu menyebutkan sesuatu yang rasanya pahit itu dengan basa. Sesuatu yang rasanya pahit itu disebutnya dengan basa dan sesuatu yang rasanya asam itu disebutnya dengan asam. Nah, kemudian pada tahun 1777 ada ilmuwan bernama Lavoisier. Nah, Lavoisier ini mengatakan kalau unsur utama penyusun asam itu adalah O2. Kemudian pada tahun 1808 ada ilmuwan bernama Humphrey Davy. Dia mengatakan kalau HCl itu di dalam air dapat bersifat asam. Jadi HCl dalam air itu dia bisa bersifat asam. Nah, lantas bagaimana ya dia bisa mengatakan HCl ini bersifat asam? Sedangkan tadi orang-orang zaman dahulu itu mengatakan kalau asam itu untuk sesuatu yang rasanya asam. Apakah dia mencicipi HCl yang dia masukkan dalam air atau bagaimana? Nah, dari hal inilah kemudian ada seorang ilmuwan juga bernama Arrhenius. Nah, jadi Arrhenius ini ingin juga mengemukakan teori mengenai asam basa itu berdasarkan fakta-fakta dari
penelitian ini. Arrhenius itu dia ingin mengemukakan juga teori asam basa. Nah, kan HCl ini dalam air bisa bersifat asam. Lalu bagaimana ya? Oke, sekarang kita kumpas tuntas konsepnya. Jadi, kan ada air dalam suatu bejana atau gelas seperti ini, misalnya. Kemudian dimasukkanlah HCl ke dalamnya. Ini HCl. Nah, HCl ini kita ketahui sudah belajar di senyawa dan juga sudah belajar di larutan elektrolit kalau HCl itu bersifat elektrolit kuat sehingga dia bisa terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Arti terionisasi sempurna berarti ketika dia masuk dalam air, dia akan berubah 100% menjadi ion-ion H+ dan ion Cl-, sehingga tidak ada lagi yang namanya molekul HCl. Nah, kita tahu air ini rumusnya apa? H2O. Nah, karena air ini H2O, maka air ini ternyata dia juga bisa terion. Nah, ion-ion dari H2O itu apa saja? Ada H+ dan juga ada OH-. Air ini sifatnya apa? Sifat air ini adalah netral. Artinya, jika netral berarti jumlah zatnya itu sama. Jumlah zatnya sama. Ini yang dimaksud dengan netral. Berarti antara H+ dan OH- ini tuh semuanya jumlahnya sama pada bejana ini. Nah, jika misalkan H+ ini jumlahnya ada 10, misalkan. Kemudian OH- jumlahnya juga ada 10. Ketika masuk HCl, maka HCl ini akan beriterionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, berapakah sekarang jumlah H+-nya? Lihat, di sini bertambah 1. Maka H+ di sini akan menjadi 11 dan OH- akan tetap jadi 10, akan tetap 10. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau air itu merupakan pelarut, sedangkan ion-ionnya merupakan zat terlarut. Nah, penambahan zat terlarut ini disebut juga dengan peningkatan konsentrasi. Jadi, disinilah Arrhenius tahu kalau misalnya asam atau HCl ini dalam air bisa bersifat asam, berarti dia adalah peningkatan konsentrasi ion H+ di dalam air tersebut. Jadi di sini dia mengemukakan dalam teorinya asam itu adalah suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion H+. Senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Ingat, di dalam air, sehingga konsentrasi ion H+, dalam air meningkat. Nah, inilah yang disebutnya dengan asam. Lalu bagaimana dengan basa? Nah, dalam air juga, misalkan kita buat ada bejana, karena ini dalam air, kemudian dimasukkanlah suatu senyawa, namanya misalnya ada NaOH. Nah, NaOH ini dimasukkanlah dalam air. Kita tahu kalau NaOH itu dia dapat terionisasi sempurna menjadi Na+ dan OH-. Dapat terion menjadi Na+ dan OH-. Lalu kita tahu juga air tadi ada H+ dan ada OH- air. Ada H+ dan juga ada OH-. Sekarang coba kita lihat. Di sini misalkan H+ tadi jumlahnya ada 10. Kemudian OH- misalnya jumlahnya juga ada 10.
karena dia sama dan netral. Berarti ketika masuk OH-, maka OH- yang di sini dia akan bertambah menjadi 11. Sehingga yang disebut dengan basa itu adalah peningkatan konsentrasi ion OH- ini. Jadi kalau asam dia tadi peningkatan konsentrasi H+ dalam air. Nah, kalau basa dia OH- dalam air. Jadi dia harus dapat menghasilkan ion OH- senyawa yang bisa disebut basa. Jadi apa itu basa? Nah, Arrhenius mengatakan kalau basa itu adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- dalam air. Dapat menghasilkan ion OH- dalam air sehingga konsentrasi ion OH- itu meningkat di dalam air. Nah, inilah yang disebut dengan asam dan basa dalam teori Arrhenius. Ingat, Arrhenius ini mengemukakan teori dengan menggunakan pelarut air. Jadi dia hanya pada pelarut air yang perlu diingat. Kemudian, asam itu berarti senyawa yang harus ada H+. Dan basa berarti itu senyawa yang harus ada OH-. Nah, inilah yang menurut Arrhenius. Contoh-contoh senyawa yang termasuk ke dalam asam menurut Arrhenius itu ada apa saja? Ada HCl. Kemudian ada H2SO4. Kemudian ada HNO3 dan lain-lain. Kemudian yang termasuk basa apa? Yang OH, ada KOH, kemudian ada BaOH 2 kali, dan sebagainya yang dapat terionisasi sempurna, dan ada H+ dan juga ada OH-nya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan teori Arrhenius. Inilah teori dari si Arrhenius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.